yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hasil-hasil keputusan Majelis Syuro yang ke-11 pada siang hari ini sudah disampaikan. Dan terima kasih Pak Presiden. Ada tanya jawab Pak Presiden? Nggak ada. Saya jawab, saya kira nanti kaitan ini dengan juru bicara karena beliau juga memahami apa yang sudah di ini. Saya ikut kembali ke musyawarah. Jadi musyawarah Majelis Syuro masih berlangsung. Tadi Pak Presiden keluar, ya. Kemudian nanti beliau akan ikut musyawarah lagi. Tanya jawab mengenai hasil Majelis Syuro dan yang lain disampaikan oleh Mas Odit. Makasih semuanya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Baik, silakan. Baik, silakan rekan-rekan media. Pak. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Pak, saya Bahtiar dari Merdeka.com. Pertama, terkait pembahasan yang dilakukan oleh Majelis Syuro, apakah itu juga secara spesifik membahas terkait Pilkada DKI Jakarta? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak rumor bahwa PKS itu kan sedang membangun komunikasi dengan Pak Prabowo, tadi pun sudah terkonfirmasi. Bagaimana jalannya PKS untuk bisa masuk bergabung ke koalisi pemerintahan nanti? Apakah benar ada isu bahwa PKS menyodorkan mantan menteri era SBY untuk mendampingi RK? Terima kasih. Langsung Ada lagi? Langsung aja. Baik. Tentu di musyawarah Majelis Syuro yang 11 ini pembahasan lebih banyak terkait politik internasional dan nasional, ya. Kita membahas terkait bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh pimpinan kami dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita sedang menjalin penjajakan, ya, hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait bagaimana Indonesia ke depan. Jadi tahapan masih sampai ke sana. Tentu terkait Pilkada DKI Jakarta juga sempat juga dalam proses pembahasan, tapi bukan menjadi pembahasan utama di dalam musyawarah Majelis Syuro kali ini. Soal proses komunikasi dengan Pak Prabowo, Pak, benar PKS mengusulkan ex menteri era SBY. Oke. Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman, dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya.
Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau untuk saat ini, Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian. Pak, berarti rekomendasi untuk Pak Anies sudah invalid ya Pak, kan sekarang udah tanggal 10. Rekomendasi kerangka kerja tadi terkait pasangan aman itu berakhir sampai tanggal 4 Agustus ya. Tapi sampai detik ini kita masih juga membangun komunikasi dengan Mas Anies, dan opsi yang kedua sudah berjalan saat ini ya. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja, tidak ada opsi yang lain, yakni pasangan Anies Sohibul Iman. Itu pada kerangka kerja 25 Juni hingga 4 Agustus. Tapi ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang ingin kita kaji, kita bahas dan kita perdalam.